Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Baik. Ustazah berkaitan dengan gap antara Gen Z, terus kalau kayak saya mungkin Gen X dan Gen milenial. Sesuai dengan profesi saya sebagai dokter, saya tuh melihat bahwasannya memang Gen Z itu kan memang lebih kritis dan dia memang lebih maunya serba ringkas ya. Ada memang ada yang positif dari Gen Z, ada yang negatif. Begitu juga kayak saya Gen X dan atau Gen milenial. Pertanyaan saya satu, kenapa kalau Gen Z ini kan merasa kalau ada yang nggak merasa dia cepat frustasi, cepat kok begini banget hidup apa dia kan pasti langsung minta pertolongan ke psikiater. Nah, dan itu dan mereka merasakan untuk ke psikiater itu adalah eh, kebutuhan mereka gitu untuk membuat mereka tetap waras. Mungkin nilai positifnya adalah mereka mungkin banyak bisa bercerita dengan psikiaternya, tapi kadang mereka juga jadi tidak percaya dengan orang tuanya atau lebih percaya dengan teman terdekatnya. Nah, sedangkan kalau yang kayak kita Gen X, Gen milenial, terutama karena saya banyak menangani pasien-pasien seperti asma, PPOK yang kebanyakan orang tua, biasanya mereka tuh depresinya benar-benar depresi dengan tidak bisa ngomong ke orang-orang dan jadi tipe sakit jiwanya tuh beda. Jadi sebenarnya menurut Ustazah eh, kondisi mereka mencari pertolongan psikiater untuk Gen Z dan untuk kayak Gen X dan milenial ini mereka malu untuk mencari pertolongan atau mereka memendam akhirnya menjadi depresi, jadi psikosis, depresi dan itu saya lihat tuh banyak sekali. Sebenarnya yang benar tuh gimana gitu. Kadang saya melihat kayak pasien-pasien saya. Jadi ya sebaiknya seperti apa gitu loh Ustazah. Kalau untuk apa uh, Gen Z dan ya Gen seterusnya dan apakah emang itu solusi terbaik gitu loh untuk Ya, menyuruh ke dokter psikiater. Ya, silakan terima Ustazah. kasih Ustazah. Ya, jadi sebenarnya kalau yang benar yang mana? Yang benar ya, yang tepat adalah melakukan langkah sesuai dengan kondisinya, kan begitu. Tapi di situ kan saya ingin memberikan catatan hal-hal yang ada relasinya dengan apa yang ditanyakan. Ketika orang tua dari si Gen Z sekalipun, mau dia itu seorang boomer atau KX, kalau dia memang kemudian terjalin kedekatan yang bagus, punya attachment yang memang bagus ya, dengan anaknya, anak juga merasa merasa dekat dan memiliki hubungan yang hangat dengan orang tuanya. Dia bisa bercerita apapun dan memang merasa nyaman bercerita apapun dengan orang tuanya. Apalagi kalau kemudian orang tuanya itu adalah seorang pakar atau ahli yang memang relate dengan persoalannya, ya pasti dia akan cerita ke orang tuanya dulu. Seandainya pun dia orang tuanya itu bukan ahli atau pakar yang bisa memberi solusi sekalipun, kalau dekat itu ya pasti akan ke orang tua dulu. Itu satu. Kalau kemudian artinya sebaliknya kalau anak itu kemudian merasa langsung mau nyekip orang tuanya, langsung ke pakar atau ahli, sebenarnya itu menunjukkan ada ada sesuatu yang terlewat di situ. Ada ketidakpercayaan, mungkin ada ketidakdekatan, ada keinsecurean dia mau menyampaikan atau menceritakan apa yang menjadi masalahnya dia pada orang tuanya. Jadi pasti sebenarnya harusnya kalau dekat ya pasti akan ngomong dengan orang tuanya. Terus yang kedua, dari sisi bahwa Gen Z hari ini sebagai native digital native, penduduk dunia digital yang dia memang terkoneksi sangat erat dengan dunia digital, sosmed, informasi yang banjir, yang membuat dia itu mudah sekali mengakses info-info yang mungkin dulu kalau gen-gen yang sebelumnya, generasi sebelumnya, mendapatkan penjelasan tentang apa diagnosa dari suatu penyakit atau gangguan mental, ciri-cirinya, mendengarkan penjelasan secara langsung dari ahli-ahlinya itu mungkin sesuatu yang hampir nggak mungkin didapatkan gitu kan ya, kecuali mereka yang sekolah di kedokteran kah atau di
nakes kah, kan begitu. Orang umum gimana dia? Dengar dari siapa? Mungkin kan kalau dia berangkat ke rumah sakit. Nah, tapi ketika kemudian dia berangkat ke rumah sakit saat itu mayoritas masyarakat masih memberi sebuah stigma. Kalau kemudian itu ke bagian jiwa, oh ke rumah sakit jiwa, ke psikiater, oh pasti orang ini gila. Sehingga itu menjadi sesuatu yang membuat mereka malah mengambil sikap untuk tidak mencari pertolongan dan selain juga tidak tahu kemana nyari pertolongan. Kalau nggak ke rumah sakit itu tadi yang ada stigmanya, kemana dia tidak ada jalan lain. Sementara kalau kemudian Gen Z hari ini dia bisa itu sampai nyari ahlinya ahli tentang satu kelainan tertentu, dia bisa nyari itu dengan teknologi yang ada di tangan dia, dengan koneksi yang dia punya, dia bisa mainkan itu semua. Dia bisa komparasi pendapat satu hal dengan yang lain-lain dan seterusnya. Sehingga pada saat itu bisa jadi kemudian dia bisa melihat kalau kemudian ini posisinya kalau tak cocok-cocokkan setelah saya cari, itu memang ini saya levelnya adalah memang membutuhkan bantuan ahli. Bisa jadi sikap dia tadi itu kemudian memutuskan untuk mencari bantuan kepada ahli itu karena sudah ada riset kecil-kecilan dulu yang dia lakukan dan dia sudah bisa mendudukkan bahwa memang masalah saya ada di situ tempatnya, layaknya seharusnya saya itu langsung ke ahli. Sisi yang lain yang kedua, hal itu memang memungkinkan untuk dia lakukan dan dia mudah melakukan opsi itu karena pilihan-pilihan itu terbuka luas bagi dia. Beda dengan yang tadi generasi sebelumnya gitu. Jadi itu nggak perlu juga kita komparasi. Sebenarnya yang paling tepat ya kalau dia itu ada pada kondisi membutuhkan bantuan ya dia bisa, kalau dia bisa menyelesaikan sendiri selesaikan, kalau dia punya kemampuan menyelesaikan. Dia tidak punya kemampuan menyelesaikan, dia cari bantuan kepada siapa? Tentu saja yang memiliki kapabilitas membantu. Nah kalau zaman dulu itu susah menemukan kapabilitas membantu tadi itu ya kan, harus ke rumah sakit, harus itu tadi ada stigma. Hari ini itu kan dia memungkinkan untuk tadi itu terbuka banyak opsi gitu, bahkan bisa konsultasi dulu sebelum tatap muka. Nah kayak gitu itu kan bukan keburukan gitu loh, sehingga nggak selalu ketika dia seorang Gen Z itu merasa bahwa saya membutuhkan bantuan ini, itu nggak selalu itu merupakan sebuah keburukan. Tapi sebaliknya juga gitu, kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa kalau mereka itu eh, tidak tidak matang dalam risetnya tadi, justru apalagi kemudian mentalnya itu juga mental yang juga rapuh ya. Setiap dapat informasi itu langsung menjadi dianggap sebagai kebenaran. Nah, sebenarnya setiap bertambahnya informasi itu semakin membuat dia semakin bingung dan semakin overthinking, semakin overdiagnose karena dia self diagnose kan, dia mendiagnosa dirinya sendiri. Malah jadi bahaya. Bisa jadi memang di situ itu berlebihan atau lebay gitu. Jadi memang di situ kalau saya melihatnya gini aja, seandainya kemudian saya merasa butuh bantuan, lalu yang dia pilih ternyata langkahnya itu tepat, dia datang ke ahli, maka kan di situ nanti akan tervalidasi. Memang dia ternyata butuh bantuan betul, ataukah kemudian tidak sih, cukup dikembalikan lagi kan aman daripada dia itu tidak melakukan langkah yang tepat gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya, nggak usah menganggap atau menjadikan itu sebagai karakter Gen Z-nya lebay. Generasi yang sebelumnya itu nggak lebay. Masalahnya nggak sekedar itu, zaman sebelumnya itu memang nggak terbuka peluang atau opsi untuk saya mau kemana itu kan, nggak ngerti mau ke siapa, mau ke dokter ini atau ke situ itu nggak ngerti gitu loh. Kalau yang Gen Z hari ini bahkan dia bisa nyari pakarnya pakar gitu ya, yang atau sesama pakar yang ini saya suka caranya, cara berkomunikasinya, yang ini enggak, itu dia bisa milih gitu ya. Itu mungkin Bu Mimi.